sehubungan katanya ini dari ya informasi ya, berita dari Badan Antariksa ya nasional kita ya, itu katanya hari Selasa depan, Selasa seperti ini, Selasa depan itu kita di Sumatera Utara, sebenarnya seluruh wilayah Indonesia akan mengalami gerhana bulan. Untuk kita di Sumatera, kita agak belakang, pencorot. Di Indonesia Timur dan Tengah lebih dulu mengalami gerhana bulan. Di kita gerhana bulannya baru terjadi jam 6:42 malam. Jam berapa? Jam 18:42. Nah, gerhana dapat dipantau di Sumut sekitarnya, baru bisa dipantau. Kalau di Indonesia Timur sama Tengah lebih dulu mereka, sejam sebelumnya mereka sudah gerhana duluan. Di kita belum, karena memang maghrib kita lebih lambat dan posisi kita lebih ke ujung. Jadi gerhananya itu baru kita alami di Sumut ini jam 18:42. Nah, dan sebagaimana kita maklumi, kalau terjadi gerhana, apakah matahari atau bulan, kita disunnahkan, dianjurkan dan disunnahkan oleh syariat untuk mengadakan sholat gerhana. Jadi kalau bisa ya, minggu depan Selasa, tapi tunggulah, mungkin nanti ada pengumumannya, mungkin resmi dari pemerintah, anjuran-anjuran dari Kemenak mungkin, atau baca nanti di media sosial, atau juga mungkin di media-media lain, mungkin media cetak juga mungkin masuk ya. Kita kaum muslimin dianjurkan untuk sholat gerhana, kalau bisa ya, adakanlah sholat gerhana ya. Nah, jadi Selasa depan seperti saat ini sudah gerhana. Selasa depan ya, gerhana bulan kita di Medan ya, di sekitarnya, sunnah kita sholat ya. Nah, sholatnya bagaimana? Sholatnya begini, sholatnya ada 3 model ya. Jadi andai kata misalkan kebetulan enggak digelar dengan bersama-sama berjemaah, kita buatlah sendiri-sendiri saja di rumah. Kalau memang tidak ada upaya menggelar sholat itu berjemaah, misalkan ya, karena memang nggak sempat ya, nggak ada, mungkin tidak diadakan di masjid-masjid di mana kita tinggal atau berada untuk menggelar sholat ini berjemaah, misalkan saja, ya udah kita sholat sendirian di rumah masing-masing. Tapi upayakan kalau bisa tetap berjemaah walaupun bersama keluarga, tetap upaya. Bagaimana prakteknya? Prakteknya untuk terapan sholatnya itu yang pertama sekali, yang paling sederhana prakteknya ya seperti sholat sunat umumnya, seperti kita sholat sunat tadi, sholat sunat rawatib ya, ba'diyah maghrib kita, macam begitulah sholatnya ya, mirip, cuma niatnya beda, niatnya niat gerhana bulan ya, seperti itu yang paling sederhana caranya ya. 2 rakaat biasa saja seperti sholat rawatib qobliyah ba'diyah kita. Nah, cara yang kedua yang lebih afdol, cara yang lebih baik daripada yang tadi, bagaimana? Ya tetap 2 rakaat, sholat tetap 2 rakaat. Nah, cuma praktek yang lebih afdol, yang lebih baik daripada cara sederhana yang biasa tadi, seperti sholat sunat pada umumnya, cara yang kedua ini lebih afdol. Dia dilakukan dengan 2 kali membaca surah Al-Fatihah, 2 kali membaca surah setelah Fatihah yang 2 kali tadi, dan 2 kali rukuknya di setiap rakaat. Jadi dengan 2 rakaat itu totalnya ada 4 kali baca Fatihah, 4 kali baca surah pilihan setelah Fatihah, dan 4 kali rukuknya. Itu lebih afdol. Cara itu lebih baik daripada cara yang biasa sederhana tadi. Jadi habis baca Fatihah, takbiratul ihram, biasa takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca surah, apalah surah pilihan kita. Katakanlah kuliah misalkan, baca kuliah. Habis itu ruku. Habis ruku bangkit. Nah, bangkitnya ini bukan i'tidal, bangkit berdiri lagi, baca lagi Fatihahnya, habis Fatihah baca lagi surahnya, katakan kulhu surahnya. Habis itu baru ruku. Setelah ruku yang kali kedua di rakaat pertama baru bangkit i'tidal, Rabbana lakal hamdan thayyiban, itu bacanya i'tidal. Habis itu baru sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, baru naik berdiri. Rakaat yang kedua. Nah, rakaat kedua mirip macam rakaat pertama tadi, baca Fatihah, baca surah, katakanlah Al-Falaq misalkan surahnya, kemudian ruku. Habis ruku bangkit lagi berdiri, baca lagi Fatihahnya, baca lagi surahnya, katakan An-Nas misalkan surahnya.
Baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Selesaikan sholatnya macam biasa. Gitu. Cara yang kedua ini lebih afdol daripada cara yang pertama tadi. Cara yang ketiga yang paling afdol dari kedua cara tadi. Bagaimana caranya? Sama. Cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua. Begitu juga dengan membaca di seluruh 2 rakaatnya, total 2 rakaatnya 4 kali Fatihah, 4 kali surah setelah Fatihah, ya kan? Dan 4 kali ruku, masing-masing 2 ruku di tiap rakaatnya. Hanya saja bacaannya dipanjangkan. Di buku ini disebutkan, kalau bisa di rakaat pertama setelah Fatihah yang pertama dibaca surah Al-Baqarah sampai habis. Kemudian ya kan, setelah itu ruku, habis ruku bangkit lagi baca Fatihah. Habis Fatihah baca Ali Imran sampai habis. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud macam biasa, naik rakaat kedua baca Fatihah. Habis itu baca An-Nisa sampai habis. Nah, setelah itu ruku, bangkit lagi berdiri baca Fatihah. Kemudian baca terakhir Al-Maidah sampai habis. Begitu keterangan di buku-buku. Nah, atau sebanyak ayat surah Al-Baqarah. Kalau nggak apa Al-Baqarah, cari yang lain-lain, digabung-gabung surah sampai jumlahnya 200 ayatnya. Itu begitu. Jadi memang siapnya ya bisa 5 jam sesuai proses gerhana. Kalau dulu begitu sholat Nabi. Jadi ketika gerhana berlangsung, Nabi dalam sholatnya sampai gerhana habis. Kenapa sholatnya mungkin berjam-jam, 3 jam, 4 jam ya? Bayangkanlah kalau ini dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, berapa jam kira-kira? Tak tahulah. Macam mana mau tahu, orang kita tak pernah ngamalkannya. Jangankan baca berdiri dalam sholat, baca duduk pun tak pernah mungkin kita. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sekali duduk, mungkin pun tak pernah. Saya pun tak pernah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sekali duduk selesai 4 surah. Pernah Bapak kira-kira? Pernah? Ibu pernah sekali duduk ini selesai 4 surah. Begitu anjurannya katanya. Pokoknya dipanjangkan. Kalaupun kita nggak mungkin begitu, nggak bisa seperti itu, ya dipanjangkan surah. Ya baca mungkin yang hafal Quran, baca Amma Yatasaalun, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, Idza Syamsu Kuwirat mungkin, atau yang lain-lain lah. Baca Sabbihis yang sederhana, Hal Ata wal Fajr dan sebagainya. Dipanjangkan sedikit. Oke? Begitu afdolnya. Kemudian yang panjang di sini bukan bacaannya saja, termasuk saat rukuk dan sujudnya pun juga dipanjangkan katanya. Sujudnya lama, rukuknya juga lama. Kalau di kitab disebutkan, sujud yang pertama kali itu seperti durasi bacaan 100 ayat sujudnya. Sujudnya 100 ayat. 100 ayat berapa menit itu kira-kira? Mungkin 20 menit. Sujud 20 menit yang pertama. Saya yakin ketidur semuanya yang salat. Tapi begitulah, begitu di buku-buku begitu keterangannya. Oke? Insya Allah Selasa depan. Kalau andai kata tidak digelar berjemaah di masjid-masjid di mana kita tinggal, tunaikan masing-masing sendiri di rumah. Upayakan kalau bisa tetap berjemaah bersama keluarga. Suruh suami jadi imam. Oke? Yang biasa saja modelnya mungkin. Ya ini jarang-jarang. Ya, ini apa namanya kesunahan yang besar dalam agama kita. Dan sunnahnya kalau bersama-sama, kalau artinya berjemaah, anjuran. Nggak pun di masjid, di mana lah kira-kira kalau berjemaah disunnahkan setelah menggelar sholatnya, disunnahkan, dianjurkan untuk menyampaikan khutbah gerhana. Jadi khutbah macam khutbah Jumat, 2 kali khutbah. Begitu sunnahnya. Oke? Jadi kalau bisa dibuat di rumah, kalau nggak ada di masjid kita buat di rumah ya. Suruh laki, abang jadi khotib dulu. Sampaikanlah, mau sampaikan apa? Mau merepet di situ kami dengar. Nah, jadi ada khutbahnya, sunnah untuk menyampaikan khutbah selepas sholat gerhana tersebut ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi apa namanya sedikit pembekalan ya buat kita bagi yang ingin mengamalkan sholat. Dan ya inginlah, masa nggak ingin pula ya mempersembahkan sholat yang jarang-jarang kepada Allah seperti ini. Malu juga lawak nanti kan pulang ke akhirat di buku catatan amal ya. Mananya sholat gerhana kau, kata malaikat? Tak ada, seumur hidup tak pernah kau sholat gerhana. Walaupun sunnah lah ini, tak pernah kau buat sama Tuhan. Sholat gerhana, tak ada. Lihat, ya kita buatlah, kita praktekkan sekali-sekali seumur hidup, ya kan? Walaupun tadi ya kita katakan dengan cara yang sangat sederhana sekali, tapi hadir kita. Kenapa itu anjuran dari Allah, syariat Allah ya, yang apa? Yang
menganjurkan kita untuk bagaimana menunaikan. Dan baginda Rasul dikatakan tidak pernah seumur hidup beliau di masa beliau tidak pernah meninggalkan sholat gerhana ini ketika terjadi di saat hidup beliau, ya. Jadi beliau Rasulullah selalu menjaga amalan, ya, sholat gerhana ini. Apakah matahari juga bulan. Ini saja sampaikan kesempatan ini, insyaallah. Nanti kita sambung lagi kajian kita di pertemuan kita yang lain.